Kelompok 1, inventarisasi laboratorium IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrunisa. Saya akan membahas mengenai pendahuluan. Yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, laboratorium merupakan tempat melakukan percobaan dan penyelidikan yang mana dapat berupa suatu ruang tertutup, kamar, ataupun ruang terbuka seperti kebun. Dalam pengertian yang terbatas, laboratorium adalah tempat melakukan percobaan dan penyelidikan. Nah, manajemen laboratorium adalah usaha untuk mengelola laboratorium. Suatu laboratorium dapat dikelola dengan sangat baik, ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, beberapa alat-alat dalam laboratorium yang canggih dengan staf yang profesional yang terampil belum tentu dapat berfungsi dengan baik jika tidak didukung oleh adanya manajemen laboratorium yang baik. Oleh karena itu, manajemen laboratorium adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan dalam laboratorium sehari-hari. Nah, laboratorium memiliki peran dan fungsi, diantaranya yaitu sebagai sumber belajar, sebagai metode pendidikan, dan sebagai sarana penelitian. Laboratorium sebagai sumber belajar di sini digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik atau melakukan percobaan. Laboratorium sebagai metode pendidikan meliputi metode pengamatan dan juga metode percobaan. Selanjutnya, laboratorium sebagai sarana penelitian yakni suatu tempat yang digunakan untuk melakukan berbagai penelitian sehingga terbentuk individu yang bersikap ilmiah. Manajemen laboratorium bertujuan untuk mencapai hal yang spesifik dalam bentuk sarana-sarana. Hasilnya berupa output yang sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan. Kegiatan dalam laboratorium agar berjalan dengan efektif dan efisien diperlukannya manajemen laboratorium yang salah satunya yaitu inventarisasi laboratorium. Seperti halnya yang akan kami lakukan pada laboratorium IPA 1 FMIPA UM. Nah, untuk memperbaiki kualitas pengelolaan dan kenyamanan dalam laboratorium yang digunakan percobaan sehari-hari, maka penulis menyusun laporan kegiatan ini yang berjudul Inventarisasi Laboratorium IPA 1. Nah, laporan ini berisi tentang kondisi laboratorium, inventarisasi alat-alat dan bahan laboratorium, aplikasi laboratorium, serta hambatan dan tantangan dalam proses inventarisasi laboratorium IPA. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini kami mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi laboratorium IPA 1, yang kedua bagaimana inventarisasi alat dan bahan laboratorium IPA 1, kemudian bagaimana aplikasi laboratorium IPA 1 dengan menggunakan Microsoft Access, dan yang keempat, apa saja hambatan dan tantangan dalam proses inventarisasi laboratorium IPA 1. Selanjutnya, yaitu mengenai tujuan. Di sini untuk tujuannya kami memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kondisi laboratorium IPA 1. Yang kedua untuk mengetahui inventarisasi alat dan bahan laboratorium IPA. Yang ketiga untuk mengetahui cara penggunaan aplikasi laboratorium IPA 1 dengan menggunakan Microsoft Access. Dan yang keempat untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam proses inventarisasi laboratorium IPA 1. Selanjutnya yaitu manfaat dari kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama, yaitu lebih tertatanya alat dan bahan dalam laboratorium. Yang kedua, menciptakan kenyamanan dan kerapian dalam laboratorium. Di sini
Kenyamanan dan kerapian laboratorium ini dapat tercipta ketika alat dan bahan ini sudah tertata dengan rapi dari hasil inventarisasi kami. Kemudian yang ketiga yaitu kemudahan untuk menemukan alat dan bahan dalam laboratorium. Di sini juga merupakan manfaat dari inventarisasi yang akan kami lakukan. Selanjutnya mengenai lokasi observasi, waktu pelaksanaan dan sasaran. Di sini lokasi observasi yang kami lakukan yaitu di Laboratorium IPA 1 FMIPA Universitas Negeri Malang yang beralamatkan di Jalan Semarang nomor 5 Gedung B23 Kota Malang. Dengan waktu pelaksanaan bulan April 2021 sampai dengan Mei 2021. Dengan sasaran yaitu Laboratorium Prodi Pendidikan IPA 1 Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Lela Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai laporan praktikum atau penelitian mengenai inventarisasi laboratorium IPA 1. Nah, kita lanjut saja teman-teman. Nah, untuk landasan teorinya, mungkin teman-teman semuanya sudah mengetahui mengenai bagaimana sih caranya kita mengelola sebuah laboratorium itu agar menjadi laboratorium yang berkualitas gitu ya, yang menjadi laboratorium yang baik. Jadi laboratorium sendiri itu secara etimologis berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat bekerja. Jadi tempat bekerja khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Nah, laboratorium itu juga merupakan unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dan untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, untuk jenis-jenis laboratorium sendiri mungkin kita udah pelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai jenis-jenis laboratorium. Jadi tidak hanya laboratorium tertutup, namun juga ada laboratorium terbuka. Selanjutnya, sebuah laboratorium yang baik adalah laboratorium yang tentunya memiliki fasilitas yang menunjang dan juga lengkap. Ya, fasilitas yang lengkap dan juga sebuah sistem pengelolaan yang baik. Jadi, terdapat beberapa dasar-dasar yang perlu kita ketahui untuk menjadikan sebuah laboratorium itu menjadi laboratorium yang baik. Yang pertama adalah perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan. Jadi kita akan bahas ini langkah-langkah dasarnya ini pada pembahasan yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi pada tahap perencanaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium. Jadi, sebelumnya kita harus menentukan siapa saja tenaga laboratorium yang akan bertanggung jawab terhadap laboratorium tersebut. Jadi, terdiri atas kepala laboratorium, teknisi laboratorium, dan laboran. Dan tentunya nanti ada di bawah tanggung jawab dari, misalkan kalau kita prodi jadi Bapak koordinator prodi gitu ya teman-teman. Kemudian membawahi mahasiswa-mahasiswanya gitu. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan siapa saja tenaga laboratorium dan beliau akan melakukan tugas dan fungsinya masing-masing, salah satu fungsinya yaitu adalah melakukan administrasi laboratorium. Administrasi ini berupa apa saja sih? Yaitu administrasi mengenai persuratan, yaitu surat masuk dan surat keluar laboratorium, administrasi alat dan bahan, administrasi kegiatan yang ada dalam laboratorium. Jadi semua hal yang milik atau yang ada di dalam laboratorium itu semuanya harus kita lakukan inventarisasi. Untuk apa? Tujuannya yaitu untuk meminimalisir adanya kehilangan, adanya kerusakan, ataupun adanya hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dapat mempengaruhi fungsi dari laboratorium tersebut.
Kemudian setelah kita melakukan administrasi atau melakukan pengecekan atau melakukan pendataan mengenai alat, bahan, kegiatan, surat, atau apapun yang administrasi yang ada di dalam laboratorium, pastinya kalau dengan berhubungan dengan alat dan bahan, kita itu akan melakukan penyimpanan alat dan bahan. Jadi dalam penyimpanan alat dan bahan kita harus disesuaikan terlebih dahulu bagaimana sih sistem penyimpanan yang baik yang dilakukan pada sebuah laboratorium. Nah, penyimpanan yang baik itu juga berhubungan dengan pelabelan atau penamaan alat dan bahan tersebut. Jadi untuk meminimalisir adanya kehilangan, adanya kekeliruan, jadi setiap alat dan bahan yang ada di dalam laboratorium itu harus dilakukan pelabelan atau sebelum disimpan harus dilakukan pelabelan sehingga nanti saat menggunakan kita jelas ini alat apa untuk apa, ini alat apa dan bagaimana cara penggunaannya, jadi bisa lebih jelas seperti itu teman-teman. Dan terorganisir tentunya. Kemudian teknik labeling itu terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama adalah label alat dan bahan ditulis dalam kartu kecil yang kemudian ditempelkan pada alat. Nah, mengapa kok dalam ukuran yang kecil? Kenapa kok tidak menggunakan ukuran yang besar sekalian gitu ya teman-teman? Biar lebih jelas gitu. Nah, hal ini bertujuan untuk agar saat melakukan sebuah percobaan itu label tersebut itu tidak menutupi hasil gitu teman-teman. Misalkan ada sebuah jangka sorong, kemudian kita menamainya itu di tengah-tengahnya, tepat di angkanya. Jadi kan saat kita melakukan pengukuran, maka otomatis hasil yang kita dapatkan itu tertutupi dengan label gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu usahakan label tersebut tidak mudah pudar dan tidak rusak bila terkena air. Kemudian yang ketiga adalah warna label alat dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi tertentu. Kemudian yang keempat adalah label alat dan bahan dapat berisikan kode yang mana kode tersebut sama dengan kode yang terdapat dalam daftar inventaris alat dan bahan. Nah, ini gunanya teman-teman. Saat kita melakukan inventaris, kita menentukan kodenya masing-masing. Jadi kita tuh dapat mengetahui saat kita cek lagi, misalkan saya sebuah laborannya itu mengecek gitu ya, mengecek alat dan bahannya apakah lengkap atau berkurang. Jadi kita tahu misalkan seri nomor ini yang ada di buku inventaris apakah ada di tempat seperti itu. Jadi mencocokkan gitu teman-teman. Selanjutnya adalah kriteria klasifikasi alat-alat laboratorium antara lain adalah bahan utama pembuatan, massa, bentuk dan volume, pabrik pembuatan, usai pakai, konsep fisika, fungsi atau kegunaan. Jadi setelah kita melakukan pelabelan, bahan atau alat dan bahan tersebut akan disimpan ke dalam lemari penyimpanan. Nah, dalam lemari penyimpanan itu kita klasifikasikan. Dapat kita klasifikasikan berdasarkan kegunaannya atau fungsi atau materi gitu. Materi pembahasan yang menggunakan alat dan bahan tersebut. Jadi kalau kita membagi atau mengelompokkannya itu berdasarkan materi, itu memudahkan dalam pengambilan juga dan juga kita jadi tidak mencari-cari kembali mana alat yang seharusnya dipakai, namun tidak satu paket seperti itu teman-teman. Jadi nantinya dikhawatirkan akan menyulitkan atau kegiatan penelitian atau praktikum kita menjadi terganggu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Eka Yusuf Saputri dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai metode penelitian dari kelompok kami. Nah, waktu dan tempat pelaksanaan yaitu waktunya tepatnya pada April 2021 hingga Mei 2021. Tempat pelaksanaannya berada di ruang laboratorium IPA Universitas Negeri Malang. Nah, kemudian metode penelitian yang kami gunakan ada dua, yaitu metode observasi secara langsung, yang mana pada metode ini kita melakukan pengamatan secara langsung kondisi dari laboratorium IPA 1.
Selain itu juga dilanjutkan dengan penginventarisasian alat dan bahan serta penataan ulang, dan yang terakhir adalah labeling alat dan bahan yang ada di laboratorium IPA 1. Dan yang selanjutnya adalah metode dokumentasi, di mana metode ini kita mendokumentasikan beberapa alat dan bahan yang ada di laboratorium IPA 1. Nah, yang ketiga adalah rencana dan fokus kegiatan, di mana dari kelompok 1 ada 3 fokus kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah inventarisasi alat dan bahan, yang kedua adalah penataan ulang alat dan bahan, dan yang ketiga adalah labeling alat dan bahan. Nah, dan yang terakhir adalah langkah kegiatan, di mana langkah kegiatan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap akhir. Dari kelompok 1 mengklasifikasikan jenis kegiatan pada tahap persiapan itu proses dimulai dengan melakukan kunjungan ke laboratorium IPA 1 dan mencari aplikasi atau platform yang dapat digunakan untuk proses inventarisasi alat dan bahan yang ada di laboratorium IPA 1. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan, di mana dari kelompok 1 memulai dengan proses pendataan ulang dan pengecekan ulang serta menata kembali alat dan bahan dari lemari 1 hingga lemari terakhir. Setelah itu memilih aplikasi inventarisasi, melakukan data, memasukkan data yang telah diambil pada aplikasi inventarisasi, dan yang terakhir adalah membuat labeling untuk alat dan bahan masing-masing. Dan yang ketiga adalah tahap akhir, di mana dalam kegiatan ini itu melakukan proses labeling untuk alat dan bahan yang sesuai dengan data yang ada. Nah, untuk langkah kegiatannya sendiri itu dimulai sejak Selasa 13 April 2021 setelah UTS dilaksanakan, dan beberapa hari pula berada di laboratorium IPA untuk melakukan pendataan ulang, pengecekan, serta menata kembali dari lemari 1 hingga lemari terakhir. Nah, beberapa kegiatan yang kita lakukan selama di laboratorium itu sebagai berikut. Yang pertama adalah hari Selasa 13 April 2021, itu merupakan kunjungan awal ke laboratorium IPA 1 dengan melihat kondisi dan survei dari inventarisasi bahan yang ada sebelumnya. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 20 April 2021 melakukan kunjungan yang kedua ke laboratorium IPA 1 dan melanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu mendata barang-barang yang ada di laboratorium IPA 1. Nah, berikut ini adalah kegiatan dari kelompok 1 selama berada di laboratorium IPA 1. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada hari pertama itu tanggal 13 April, yang kedua adalah 20 April 2021, dan yang ketiga adalah Jumat 25 April 2021 dengan agenda melakukan kunjungan ke laboratorium IPA 1 dan melanjutkan mendata lemari-lemari yang belum ditata. Nah, pada pertemuan kali ini pendataan lemari dibagi dengan kelompok 2 sehingga untuk memudahkan dari kami maupun kelompok 2 untuk pendataan. Dan yang ketiga adalah yang keempat pada tanggal 30 April 2021 dengan melakukan kunjungan lagi ke laboratorium IPA 1 dan melanjutkan mendata pada lemari yang belum selesai didata serta barang-barang besar yang berada di atas lemari.
Nah, selang beberapa hari kemudian, tepatnya pada Jumat 21 Mei 2021, melakukan penataan ulang alat dan bahan yang sesuai dengan kategorinya dan dicek ulang alat-alat yang ada serta melakukan pengecekan data ulang. Yang keenam yaitu Selasa pada 25 Mei 2021 itu melakukan penataan ulang mulai dari lemari 1 hingga lemari akhir serta barang-barang yang ada di atas lemari serta pula yang ada di atas meja dan sekaligus melakukan pengecekan inventarisasi sebelum langkah terakhir. Dan yang ketujuh adalah pada tanggal 28 Mei 2021, tepatnya hari Jumat, itu adalah melakukan pengecekan akhir alat dan bahan yang ada di laboratorium IPA 1 dengan data yang telah dimasukkan ke dalam Microsoft Access. Sehingga pada hari Jumat 28 Mei 2021 ini adalah langkah terakhir atau pengecekan terakhir untuk alat dan bahan di setiap lemarinya yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Microsoft Access yang akan dibuat deskripsinya atau datanya untuk masing-masing lemari. Ya, perkenalkan, nama saya Indrasta Wahyu Bagus Prasojo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan yang sudah kelompok 1 buat. Ya, yang pertama yaitu hasil data observasi, di mana pada poin yang pertama yaitu kegiatan survei atau observasi kondisi laboratorium IPA 1, di mana kami pada awal kegiatan dahulu itu kami melakukan observasi atau pengamatan awal dengan melihat kondisi dari laboratorium IPA 1, baik itu dari segi keadaan labnya, kemudian alat dan bahan, keadaan alat dan bahan, kemudian juga kesesuaian inventaris dengan list inventaris lama, dan disesuaikan dengan tiap-tiap list yang ada di lemari untuk sementara. Kemudian yang poin yang kedua, penyesuaian laporan inventaris lama dengan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Ya, jadi kami pada saat itu meminta laporan inventaris lama kepada Bapak Hadi selaku laporan, yang kemudian kita sesuaikan hasil inventaris lama itu dengan keadaan asli pada lab yang kita kunjungi. Jadi kita sesuaikan atau kita cross check apakah alat dan bahan ini sudah sesuai. Kemudian yang ketiga, pemindahan alat dan bahan kategori biologi dan kimia untuk dipindahkan ke lab baru dan pengurangan lemari di laboratorium IPA 1. Ya, ini yang pada poin pemindahan alat dan bahan dalam kategori biologi dan kimia itu. Jadi awalnya laboratorium IPA 1 bawah kan merupakan laboratorium yang multifungsi atau bisa digunakan untuk tiga mata untuk tiga keilmuan, seperti untuk praktikum biologi atau praktikum kimia dan praktikum fisika. Nah, terkait dengan adanya laboratorium baru di lantai 2, maka dari prodi itu ada pemindahan barang yang termasuk dalam keilmuan biologi dan kimia akan dipindahkan ke laboratorium baru, sehingga laboratorium IPA 1 yang lama ini itu hanya dikhususkan untuk keilmuan fisika. Ya, jadi kita membantu untuk melakukan pemindahan ini, kemudian juga memilah atau mengkategorikan yang mana masuk fisika, yang mana biologi, dan yang mana kimia, sehingga
mana barang yang termasuk biologi dan kimia ini nanti kita pindahkan ya ke laboratorium yang baru, dan yang fisika tetap di laboratorium IPA 1. Dan juga terjadi pengurangan lemari di laboratorium IPA 1, di mana pengurangan lemari ini itu pada laboratorium IPA 1 itu kalau tidak salah dikurangi sebanyak 3 lemari untuk dipindahkan ke atas. Kemudian itu hasil untuk data observasi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Ada yang pertama yaitu adanya kegiatan selama di laboratorium IPA 1. Ya, untuk sebelumnya kegiatan ini mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya Yusi sebelumnya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit pada tanggal-tanggal tertentu. Di mana yang pertama pada tanggal 13 April 2021 kami melakukan kegiatan dengan kunjungan awal dengan aktivitas atau kegiatan yaitu survei dan observasi laboratorium. Nah, pada tanggal 13 April ini itu kita hanya melakukan observasi atau melihat-lihat alat dan bahan yang ada di laboratorium IPA 1. Kemudian juga kami meminta laporan hasil inventaris lama kepada laboran atau Bapak Adi itu untuk menyesuaikan alat dan bahan yang ada di laboratorium dengan data yang tertera pada hasil inventaris lama. Dan hasilnya menunjukkan bahwa hasil inventaris lama dengan yang ada memang di laboratorium itu berbeda. Kemudian juga ada ketidaksesuaian antara alat dan bahan dengan letaknya. Jadi misal ada bahan yang berada di lemari 1 dan di inventaris itu tertulis di lemari 3. Ya, jadi dengan adanya ketidaksesuaian inventaris ini, kami dari kelompok Malang juga akan bertugas untuk menginventaris ulang, baik itu dari segi peletakan, kemudian jumlah total dari alat dan bahan yang memang ada, kemudian peletakan penataan alat dan bahan, kemudian pengkategorian mana yang termasuk alat dan bahan kimia, fisika, biologi, dan yang termasuk kimia, biologi akan naik ke atas dan yang fisika tetap di bawah. Dan kita sesuaikan dengan dimasukkan dalam beberapa kategori seperti contohnya mana yang termasuk APK, kemudian mana yang termasuk pengukuran, kemudian mana yang termasuk GMB, GLBB, seperti itu. Ya, kemudian dilanjut pada tanggal 15 April 2021 di mana kita berdiskusi sekaligus mencoba dan mencari aplikasi yang cocok untuk kegiatan lab. Nah, di sini pada tanggal 15 April kami sudah mencoba beberapa banyak opsi, baik itu aplikasi maupun web. Di mana kalau aplikasi kita sudah mencoba 2 aplikasi yang bernama Microsoft Access dan yang kedua ada Rene Point of Sale 2.0 Administration. Dan untuk webnya kita sudah mencoba untuk 4 dengan basisnya perpustakaan Kemdikbud, kemudian dari produk inventory, Jenishop, dan Medium.com atau Changeformer. Kemudian dilanjut pada tanggal 17 April 2021 kami mulai melakukan inventaris data, melakukan inventaris ulang data antara yang ada di laboratorium dengan menggunakan software sementara yaitu Microsoft Excel untuk mendatanya. Ya, kemudian pada tanggal 17 ini kami juga mencoba menginstal terkait aplikasi Rene 2.0 Administration. Di mana kami ini pada mencobanya itu kami menggunakan aplikasi
Rene ini berupa aplikasi rekan tadi. Ya, itu untuk tanggal 17, kemudian lanjut pada tanggal 20 April 2021 kami melakukan pendataan barang dengan kesesuaian kategori barang fisika. Ya, pada tanggal ini juga kami telah mendata pada 3 lemari yang selesai diinputkan atau selesai diinventariskan, yaitu berupa pada lemari 3, lemari 11, dan lemari 16. Nah, pada tanggal 20 April ini juga ada beberapa anak yang juga kebagian untuk mencoba dan menginstal aplikasi Rene 2.0 Administration, dan setelah dicoba itu aplikasi krek-krekan ini itu terdapat bug di mana ketika kita menginputkan maka otomatis pada laporan itu hasil dari input itu tidak keluar. Jadi kami tidak jadi untuk menggunakan aplikasi ini. Ya. Kemudian juga selain itu kami juga mencari alternatif lain untuk mencoba aplikasi berupa Microsoft Access. Nah, disinilah kami dari kelompok 1 itu menyarankan tentang aplikasi ini karena aplikasi ini itu mudah dan juga mempunyai banyak kelebihan. Jadi kelompok Malang menyetujui tentang penggunaan Microsoft Access ini. Itu untuk kegiatan selama di laboratorium IPA 1. Kita lanjut. Yang kedua, inventaris ulang laboratorium IPA 1. Di mana kita di sini kegiatannya yaitu melakukan inventaris ulang secara keseluruhan baik dari segi alat dan bahan yang ada di laboratorium IPA 1 dengan melihat keilmuannya. Jadi misal kita inventaris ulang dan ini misal ada alat dan bahan yang masuk ke keilmuan biologi, maka otomatis langsung kita pindahkan dan kita tidak masukkan dalam inventaris kita. Kemudian selain itu juga melakukan penataan ulang alat dan bahan dengan melakukan pengelompokan berdasarkan beberapa klasifikasi. Di antaranya mana yang termasuk ATK, kemudian mana yang masuk P3K, kemudian mana yang masuk ke dalam pengukuran kelistrikan, gelombang optik, IPA terapan, GMB, GLBB, dan GLB. Seperti itu. Kemudian membuat nama untuk labeling setiap alat dan bahan yang ada di laboratorium IPA 1. Nah, labeling ini itu digunakan dengan format fish strip letak lemari, strip letak dari raknya. Ya, itu untuk formatnya. Ya. Kemudian ini merupakan hasil inventaris dari lab IPA 1. Ada sebanyak ini ya. Nah, kemudian ini contoh labeling untuk alat bahan lab IPA 1. Ini merupakan contohnya. Nah, kemudian kita lanjut. Yang ketiga, ada struktur organisasi laboratorium. Di mana dalam laboratorium IPA 1 ini itu sudah tersedia atau terdapat struktur organisasi lab yang berada di bawah naungan dan tanggung jawab oleh Bapak Koordinator Program Studi Pendidikan IPA, yaitu Bapak Dr. Andes Munzil, dan Ketua Laboratoriumnya yaitu Bapak Sugianto, dan juga laborannya Bapak Hadi. Kemudian terkait dengan adanya laboratorium baru, kan ini struktur organisasi laboratorium ini kan struktur organisasi lama. Maka dengan adanya laboratorium baru diperlukan struktur, menurut kelompok kami diperlukan adanya penyesuaian dan perlu pembedaan struktur organisasi lab IPA 1 dengan lab yang baru sehingga bisa disesuaikan dengan bidang keilmuannya, dan struktur ini nantinya tidak membebani pada organisasi laboratorium antara yang
antara laboratorium IPA 1 dengan laboratorium IPA yang baru. Ya, itu kemudian kita lanjut. Nah, aplikasi laboratorium IPA 1. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi dengan software berupa Microsoft Access. Di mana nanti saya akan menjelaskan lebih rinci dan sekaligus menampilkan aplikasi yang sudah jadi ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait aplikasi laboratoriumnya, di mana ketika kita membuka tampilan awal aplikasi, maka otomatis nanti akan muncul ini tampilan awal aplikasi atau yang biasa disebut dengan split screen. Nah, gambaran split screen atau tampilan awal aplikasi ketika dibuka nanti muncul gambar seperti ini. Nah, kemudian setelah dari split screen ini nanti otomatis akan menuju ke form menu login. Di mana pada form menu login ini kita diwajibkan untuk memasukkan user ID dan password untuk bisa mengakses lebih lanjut. Kemudian selanjutnya setelah kita masukkan form login, user ID dan password, otomatis kita akan menuju pada form menu utama dari tampilan menu utama aplikasi laboratorium IPA 1. Ya, di mana di sini tampilannya seperti ini dan terdapat 3 control navigation pane, yaitu yang pertama ada Inventories Lab IPA 1, kemudian yang kedua form peminjaman barang, dan yang ketiga ada form navigation untuk laporan inventaris. Kemudian yang keempat yaitu ada form inventaris Lab IPA 1 atau control pane untuk penginputan inventaris data laboratorium IPA 1. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima ada form laporan inventaris. Nah, di sini setelah kita inputkan data pada navigation control yang sebelumnya, nanti otomatis akan penginputan tadi akan otomatis keluar di laporan inventaris ini. Sehingga untuk laporan ini nanti bisa kita lihat dan cross check melalui laporan ini. Kemudian lanjut pada yang keenam yaitu form dari peminjaman barang. Nah, di sini kami juga mendesain form terkait dari peminjaman barang, sehingga aplikasi ini juga selain memudahkan terkait inventaris juga memudahkan terkait pendataan ketika ada mahasiswa yang meminjam. Nah, disinilah kami membuat atau mendesain ada juga control navigation pane untuk form peminjaman barang. Jadi pendataannya itu lebih mudah dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu ada hambatan dan tantangan. Yang pertama hambatan yaitu barang-barang yang sudah terdata sejak awal proses pendataan, tiba-tiba data itu menghilang. Sehingga diharuskan untuk melakukan pendataan ulang. Nah, maksudnya di sini yaitu ketika kita masukkan, misal sudah diinputkan data seperti ini. Kemudian pada esok berselang seminggu gitu, kita melihat misal mencek lagi, nah barang itu juga pernah otomatis menghilang, sudah entah kemana barangnya. Nah, maka dari itu perlu kita inventaris ulang atau perlu inventaris lagi. Kemudian yang kedua adanya penambahan maupun pengurangan lemari, sehingga perlu untuk pengecekan kembali dan penataan ulang. Kemudian ada tantangannya yaitu yang pertama laboratorium IPA 1 yang awalnya menjadi satu laboratorium dengan keilmuan fisika, biologi, dan kimia, kini menjadi dikhususkan untuk keilmuan fisika, sehingga diperlukan adanya ketelitian dalam memilah dan memilih alat bahan yang sesuai atau yang mana yang termasuk dalam bidang keilmuan untuk fisika. Kemudian yang kedua, penataan alat dan bahan yang awalnya sedikit kurang tertata, serta barang-barang lainnya sehingga diperlukan untuk mengelompokkan ulang, di mana tempatnya itu terpencar dan antara inventaris lama itu tidak sesuai dan kurang dalam penginventarisan dan
kode barang yang disesuaikan dengan letak dan baik itu letak lemari dan letak rak pada beberapa barang. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sekaligus menampilkan aplikasi yang sudah kelompok Malang buat untuk penginventarisan, kemudian untuk peminjaman barang dan untuk pelaporan pada laboratorium IPA 1. Di sini kami dari kelompok Malang itu menggunakan software berupa Microsoft Access. Nah, Microsoft Access ini menurut kelompok Malang itu memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu bisa didesain sesuai dengan keinginan. Kemudian bisa kita setting atau kita edit untuk formnya itu sesuai dengan kebutuhan dari penginventarisan di laboratorium. Ya, kemudian saya lanjut untuk langsung menampilkan dari aplikasi yang sudah dibuat ya. Ya, ini merupakan tampilan awal atau yang biasa disebut dengan split screen dari tampilan awal aplikasi laboratorium IPA 1. Nah, kemudian muncul untuk form login yang harus dimasukkan, di mana form login ini terdapat user ID dan password. Ketika kita memasukkan user ID dan password salah, nah maka otomatis akan memunculkan user tidak terdaftar atau salah. Dan ketika kita memasukkan user ID dan password yang benar, maka otomatis akan membuka dari aplikasi ini, di mana kita setelah form login tadi akan menuju form menu utama dari aplikasi Lab IPA. Pada form menu utama ini itu terdapat 3 navigation panel, di mana yang pertama ada navigasi untuk ke inventaris Lab IPA 1. Kemudian yang kedua ada form peminjaman barang. Dan yang ketiga ada laporan inventaris. Nah, sebelumnya dari form login tadi, ketika kita memasukkan user ID dan password tadi, maka di bawah akan otomatis muncul user 01, kemudian user ID-nya dan status dari user ID. Apakah status user ID-nya ini merupakan admin atau user biasa. Nah, langsung saya tunjukkan dan saya jelaskan terkait ketiga navigasi ini ya. Pertama, saya akan menjelaskan untuk navigasi inventaris Lab IPA 1. Nah, ketika kita klik tadi, maka otomatis akan menuju form Lab IPA 1 untuk penginventarisan atau untuk menginputkan data alat dan bahan pada Lab IPA 1. Di mana di sini terdapat komen untuk menyimpan, kemudian untuk menghapus dan untuk menambahkan. Pada form penginventarisan Lab IPA 1 ini itu yang pertama ada kode barang, nama barang, merek model spesifikasi, letak lemari rak, letak lemari atau rak, kemudian tanggal pengadaan, jumlah barang, dan keterangan. Di mana ketika kita misal mau memasukkan atau menginputkan data baru, maka kita tinggal isikan saja. Misal kode barang ini kita misalkan saja ya, model fish, letak lemarinya semisal di lemari 3, kemudian raknya rak 1, kemudian nama barang semisal PH tester, kemudian mereknya contoh Corona, kemudian kita letak lemari dan letak raknya sesuai dengan kode barang di sini, lemari 3 rak 1. Kemudian tanggal pengadaan tinggal kita sesuaikan dengan pengadaan barangnya dengan adanya bantuan tanggal di pojok kanan atas. Nah, di sini otomatis akan membuka seperti kalender ya. Tinggal kita klik saja
pada tanggal yang memang dibutuhkan untuk tanggal pengadaannya. Misal pengadaannya tanggal 3, tanggal 5. Kemudian jumlah barangnya, misal jumlah barang yang datang 20. Dan keterangannya PA tester itu kita isikan untuk kebumian. Nah, setelah kita masukkan ini, kemudian tinggal kita tambahkan. Nah, otomatis data yang telah kita inputkan sebelumnya tadi akan otomatis masuk ke dalam penginventarisan yang ada di Microsoft Access. Kemudian ketika memang kita memasukkan datanya ini salah atau memang barangnya ini sudah tidak ada di lab, maka bisa kita hapus dengan tombol hapus ini. Nah, otomatis akan barangnya tadi akan hilang. Nah, itu untuk form penginventarisan atau form lab pada aplikasi lab IPA 1. Dan kita kembali. Nah, selanjutnya kita akan menuju navigasi untuk form peminjaman barang. Nah, di sini terdapat form peminjaman barang yang harus diisikan, yaitu ada NIM mahasiswa, nama barang yang dipinjam, kuantiti atau jumlah barang yang dipinjam, tanggal peminjaman, jurusan, dan tanggal pengembalian atau tanggal kembali. Di sini saya semisal sudah saya contohkan ya, nama NIM, nama barang, kuantiti, tanggal peminjaman. Ya, tanggal peminjaman. Misal saya meminjam tanggal, nah ini, misal saya pinjam saya tanggal 5, bulan 5. Kemudian jurusan saya PIPA offering C 2019. Kemudian kita tambahkan. Nah, otomatis input data yang telah saya masukkan akan masuk ke form peminjaman. Kemudian kita kembali dan semisal ketika barang tersebut sudah kita kembalikan, maka bisa kita kembali ke form peminjaman barang. Kemudian semisal, nah, kita isikan untuk tanggal kembali. Semisal kita mengembalikan itu tanggal 1 atau tanggal 2. Nah, tinggal kita simpan saja. Nah, otomatis akan tersimpan pada form peminjaman. Dan form ini atau penginputan data ini nanti bisa memudahkan bagi anggota lab atau laboran untuk mendata siapa saja yang mahasiswa yang meminjam barang dan jumlah barang yang dipinjam itu berapa. Itu untuk form peminjaman. Kemudian kita lanjut menuju ke form laporan inventaris. Nah, laporan inventaris ini, ini merupakan tampilan laporan setelah kita masukkan atau kita inputkan data pada form lab tadi yang awal atau form penginventaris, maka otomatis input data yang sudah dimasukkan tadi akan otomatis keluar di data laporan ini. Nah, tampilannya form untuk tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan laporan inventaris. Dan laporan ini ketika misal memang kita butuhkan untuk di print, maka bisa kita print untuk laporan tersebut. Nah, kemudian selain itu, ya, kita kembali. Kemudian jika kita sebagai admin, maka kita bisa mengakses untuk objek-objek yang ada di kiri ini. Nah, untuk selain ketiga navigasi pane ini, kita bisa juga menampilkan tampilan barcode tiap barang yang sudah diinputkan. Nah, ini seperti contohnya input barcode yang sudah ada. Nah, seperti ini contohnya. Mengapa tidak kita tampilkan di menu pada utama tadi? Nah, menurut kelompok kami, menurut kelompok Malang, yaitu barcode ini tidak perlu ditampilkan pada umum, sehingga yang bisa mengakses barcode ini hanya user admin saja. Kemudian selain itu, tadi ketika kita memasukkan inventaris lab, maka nah ini laporannya tadi. Kemudian juga ada, nah ini user, di mana tabel objek ini bisa kita gunakan untuk memasukkan
ID user, nama, kemudian statusnya sebagai apa, passwordnya apa, untuk bisa mengakses atau bisa masuk ke dalam Microsoft Access ini. Nah, ini melalui tabel user ini. Selanjutnya, berdasarkan dari yang telah dibahas oleh teman-teman saya, untuk bab kelima yaitu penutup. Dalam bab kelima ini terdapat kesimpulan dan juga saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Di sini kami mendapatkan 4 kesimpulan yang kami dapatkan. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu dari hasil observasi terlihat bahwa ada perbedaan antara laporan inventarisasi lama dengan yang ada di laboratorium. Sehingga kami dari kelompok Malang melakukan inventarisasi ulang dan mendapatkan data hasil inventarisasi yang baru. Selanjutnya yang kedua, yaitu setelah mendapat data inventarisasi lama, dilakukan proses penyesuaian alat dan bahan yang ada di laboratorium dengan data pada bagan yang tertera di tabel pada tiap lemari. Dan juga menyesuaikan langsung alat bahan yang ada di laboratorium sesuai atau tidak dengan data inventaris lama. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa data antara inventaris lama dengan yang ada di laboratorium tidak sama, sehingga perlu adanya penyesuaian inventaris kembali. Setelah dilakukannya inventarisasi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access, dilanjutkan juga sekaligus dengan proses penataan ulang alat-alat dan bahan-bahan yang ada di laboratorium. Terdapat sekitar 13 lemari yang terletak di laboratorium IPA 1. Setiap alat dan bahan yang ada akan dimasukkan dalam setiap lemari dan dikelompokkan. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu membuat label yang ada pada setiap alat dan bahan di laboratorium IPA 1. Selanjutnya untuk kesimpulan yang ketiga yaitu dalam kegiatan ini juga dilakukannya pembuatan aplikasi yang berbasis digital untuk memudahkan kegiatan dan memudahkan sistematis laboratorium IPA 1 baik dari segi inventaris, peminjaman barang, dan juga pelaporan. Aplikasi yang dipakai ini adalah aplikasi dengan menggunakan software Microsoft Access. Aplikasi ini memiliki banyak kelebihan untuk kegiatan laboratorium. Dengan membawa basis MySQL, aplikasi ini bisa diatur dan didesain dengan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Juga aplikasi Microsoft Access ini tidak tersulitkan atau tidak sesusah ketika membuat aplikasi menggunakan C++ yang basisnya menuju ke pemrograman. Ketika ingin mengakses aplikasinya, maka perlu user ID dan password yang terdaftar sehingga bisa mengakses lebih lanjut. Kemudian untuk kesimpulan yang keempat, yaitu dalam proses inventarisasi ini terdapat beberapa tantangan dan hambatan. Untuk tantangannya sendiri yaitu diperlukan adanya ketelitian dalam memilah dan memilih alat dan bahan yang sesuai dengan yang ada di laboratorium IPA untuk fisika. Serta penataan alat dan bahan yang awalnya sedikit kurang tertata serta barang-barang lainnya sehingga diperlukan untuk pengelompokan ulang. Kemudian untuk hambatannya sendiri yaitu barang-barang yang sudah tertata sejak awal proses pendataan tiba-tiba menghilang sehingga diharuskan melakukan pendataan kembali. Serta adanya penambahan maupun pengurangan lemari sehingga perlu untuk pengecekan kembali dan penataan ulang. Selanjutnya untuk saran. Nah, laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam inventarisasi dan penggunaan aplikasi untuk laboratorium IPA, terkhusus untuk laboratorium IPA 1. Karena pada laporan ini terdapat juga pembahasan mengenai aplikasi yang kami gunakan pada inventarisasi laboratorium IPA 1. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.